Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di Nafara Laki Channel. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Lama tidak jumpa ya. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ya, baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan lanjutkan untuk membahas satu tanaman. Ya, info penting seputar satu tanaman ini, jadi simak sampai selesai ya. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, komen, dan nanti juga bisa di-share ke media sosial yang teman-teman punya semuanya. Nah, kali ini kita akan bicara tentang tanaman yang sangat banyak digemari ya di kalangan kita ya, dan mempunyai banyak sekali ragam jenis dan juga warnanya. Nah, tidak asing lagi, ini adalah tanaman Miana. Nah, tanaman Miana ini teman-teman tidak asing lagi ya, pasti sebagian besar juga sudah punya ya. Ya, tanaman Miana ya, siapa yang tidak kenal dengan Miana? Nah, Miana ini kalau kita lihat dari nama latinnya, dia adalah Coleus antropurpureus ya. Tanaman ini termasuk tanaman semak ya teman-teman. Dia bisa tinggi ya sampai sekitar 1,5 meter. Nah, kemudian jenisnya banyak sekali ya. Jadi dia bisa sampai 100 jenis teman-teman ya. Ya, jadi kalau teman-teman yang suka koleksi dengan satu jenis tanaman tetapi bervariasi warna, bentuknya, nah cocok sekali untuk koleksi tanaman Miana ini. Kenapa ya tanaman Miana ini bisa banyak jenisnya teman-teman? Karena ternyata dia itu ketika ditanam di daerah yang berbeda, dia bisa berubah warnanya, kemudian bentuk dan ukuran daunnya juga bisa berbeda. Selain itu, dia juga tanaman yang mudah untuk dikawin silang ya antar tanaman dengan stek batang, sehingga bisa digabungkan dengan jenis yang lainnya, muncullah satu jenis yang baru ya, seperti itu. Ya, oke. Untuk Miana yang ini ya, di video saya ini ada beberapa macam juga itu ya, ada yang bentuk daunnya ya yang seperti ini, tengahnya ungu gitu ya, kebetulan ini ada bunganya. Kemudian ada juga yang bentuk daun luarnya seperti keriting ya, seperti ini adalah Miana jenis Miana Wizard ya teman-teman. Nah, Miana Wizard pun juga jenisnya juga macam-macam lagi ya. Nah, sehingga kalau yang Miana Wizard ini tergolongnya ke Miana yang jenis premium ya, sehingga memang harganya bisa dikategorikan lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, ini dalam satu jenis saja teman-teman lihat gradasi warnanya bisa berbeda-beda ya. Ada yang merahnya sangat terang, itu yang di bawah ya. Ada yang dia ungunya lebih menonjol ya. Nah, itu yang di bawah ini kan merahnya lebih menonjol daripada ungunya ya. Tapi kalau yang tadi ungunya yang lebih menonjol ya. Jadi itu pun bisa membuat variasi warna yang berbeda ya. Indah sekali ya teman-teman. Meskipun ini tanaman yang bukan tanaman yang mahal, tapi ketika kita bisa merawatnya dengan baik, dia bisa menjadi hiasan rumah yang cukup indah ya teman-teman ya. Nah, Miana ini bagaimana dengan cara perawatannya ya? Jadi Miana ini dia jangan sampai kita telat ya untuk menyiramnya ya teman-teman ya. Ya, jangan sampai kita telat untuk menyiramnya, karena kalau kita telat menyiramnya, dia biasanya daunnya akan terlihat sekali layunya ya. Jadi langsung layu begitu. Jadi kita bisa siram dia ya sekali sehari di pagi atau sore hari, atau bisa juga 2 kali sehari pagi atau sore, tergantung dari kebutuhan dia. Nah, ini juga tergantung dari dia penempatan di mana. Kalau ini kebetulan dia ditempatkan di depan rumah yang dia full sinar matahari, sehingga dia punya kebutuhan untuk penyiraman juga lebih banyak ya daripada kalau diberikan di tempat yang lebih teduh ya. Jadi ini full sinar matahari gitu. Ya, tips untuk merawat berikutnya adalah bagaimana supaya daunnya selalu berwarna cerah ya teman-teman. Ya, supaya berwarna cerah dia harus cukup mendapatkan sinar matahari. Nah, supaya apa? Supaya warnanya bisa keluar. Kalau tidak dia akan kusam dan juga pudar teman-teman ya.
Kalau misalnya dia kita tempatkan di teras yang tidak mendapat sinar matahari, nah kita sempatkan untuk mengeluarkan dia ya mendapatkan sinar matahari 2-3 jam sehari. Ya, alangkah lebih baiknya kalau kita tempatkan dia memang sudah di tempat yang dia mendapat sinar matahari yang cukup. Nah, ini namanya warna daunnya ya, kecerahannya akan bisa maksimal teman-teman dibandingkan kalau dia di tempat yang kurang sinar matahari. Sebaiknya Miana ini kita tanam di dalam tanah langsung atau bisa di pot gitu ya. Nah, sebenarnya dua-duanya bisa ya teman-teman, dua-duanya bisa. Tapi yang kita perhatikan kalau kita tanam di dalam pot ya, sebenarnya satu pot itu cukup dengan satu tanaman saja, itu nanti sudah bisa rimbun. Asal kita rajin untuk memangkas pucuknya ya teman-teman, seperti itu. Tetapi kalau kita mau mix kombinasi, kadang juga kita pengen kombinasi warna dalam satu pot, ada beberapa jenis Miana itu juga bisa. Tapi kita pastikan bahwa media dan juga besarnya pot itu memadai, cukup untuk pertumbuhan akar dari Miana yang kita tanam gitu ya. Itu kita perkirakan sehingga jangan sampai justru menghambat pertumbuhan dari tanaman gara-gara dalam satu pot kita tanam terlalu banyak Miana seperti itu. Kemudian untuk pemupukan bagaimana ya? Sebenarnya Miana ini perawatannya sangat mudah teman-teman. Bahkan saya juga kalau pengalaman pribadi jarang sekali melakukan pemupukan dengan Miana gitu ya. Tetapi sesekali memang saya berikan pupuk ya. Jadi pupuk yang kita bisa pakai adalah bisa dengan pupuk kandang atau kompos. Itu pun sudah cukup untuk mencukupi ya kebutuhan ya unsur hara untuk pertumbuhan tanaman ya. Jadi kita bisa lakukan pemupukan cukup sebulan sekali saja teman-teman ya. Jangan khawatir ya, jadi tidak harus setiap minggu kita berikan pemupukan. Kemudian untuk media tanamnya bagaimana yang kita pakai? Ya, media tanam kita bisa pakai tanah kebun biasa saja atau kita campuri dengan pupuk kandang ya, atau ada yang dicampur sekam ya silahkan. Ini yang jelas adalah kita pastikan media tanamnya itu poros ya. Poros artinya tidak terlalu padat ya. Kalau terlalu padat, apalagi kita tanam dalam pot, ketika kita siram air tidak bisa keluar dari pot ya, itu justru nanti akan bisa membuat akar jadi busuk teman-teman ya. Jadi kita pastikan medianya itu ketika kita siram dia bisa penyiramannya bisa airnya bisa keluar dengan sempurna. Nah, ini adalah Miana saya yang saya tanam langsung di tanah ya. Jadi kalau yang tadi di pot, ini beberapa saya tanam langsung di tanah seperti ini juga ya. Dia daunnya bisa lebar-lebar ya. Tanah yang tadi dan ini jenisnya sama, tapi ini pinknya lebih keluar teman-teman karena matahari di sini cukup banyak dibandingkan yang tadi sebelumnya ya. Yang tadi lebih ungu yang terlihat dominan, kalau yang ini pinknya justru bisa lebih keluar. Itulah kenapa sangat penting sinar matahari bagi pertumbuhan tanaman ini. Ya, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.